Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bersyukur hari ini kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita, sumber pengharapan kita di tengah-tengah tekanan hidup, di tengah-tengah pergumulan. Kita tahu ketika kita merenungkan firman Tuhan ada pengharapan. Ketika kita merenungkan firman Tuhan timbul iman, dan itu yang memampukan kita, saudaraku, pada akhirnya dapat berjalan terus maju. Sama seperti pemazmur katakan, sekalipun saya harus mencucurkan air mata, namun saya mau berjalan maju sambil menabur benih, kita akan menuai dengan sorak-sorai. Haleluya. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan melalui program Bible and Coffee. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapak, terima kasih buat hari yang dahsyat, hari yang luar biasa. Hari di mana kami melihat sungguh semua karena campur tangan Tuhan, bukan karena kuat gagahnya kami, bukan karena hebat bisa sanggupnya kami, tapi semua karena kemurahan dan pertolongan Tuhan. Itu sebabnya kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Bersabdalah atas kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam hidup ini ketika kita sebagai orang yang mengenal Yesus, orang yang sudah dibenarkan oleh pengorbanan Tuhan Yesus, orang yang percaya bahwa hidup kita percaya bukan karena melihat, namun karena percaya, kita akan terus diperhadapkan dengan serangan demi serangan, dengan satu tujuan. Si jahat mau hidup kita jatuh lagi, iya kan? Itu sebabnya orang percaya harus tahu kebenaran ini. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwa si iblis itu nggak ada cutinya, iya kan? Iblis itu nggak ada liburnya. Dia setiap hari, bahkan setiap saat berusaha untuk memikirkan bagaimana supaya caranya anak-anak Tuhan ini jatuh. Kalau udah jatuh, gagal, dia hakimi, saudara. Dia dakwa. Nah, itu yang membuat akhirnya anak-anak Tuhan terpuruk. Nah, itu juga sudah dikasih dalam Tuhan yang dilakukan istri dari Potifar terhadap Yusuf. Ya, ketika Yusuf menolak untuk tidak mau berhubungan dengan dia karena Yusuf tahu betul kebenarannya, maka dia terus-menerus membujuk. Nah, inilah cara kerja iblis di akhir zaman, saudaraku. Kita lihat dulu dalam Kejadian 39 ayat yang ke-10. Walaupun dari hari ke hari, lihat saudara ya, dari hari ke hari, perempuan itu membujuk Yusuf. Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia dari hari ke hari. Jadi setiap hari digoda terus, setiap hari dicari terus kekurangannya, setiap hari dicoba terus untuk dijatuhkan. Itulah pekerjaan si jahat di akhir zaman ini. Saudara, kita tahu kebenaran ini, kita harus berjaga-jaga. Sama-sama yuk taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus berjaga-jaga. Sama-sama bilang sama saya harus waspada. Amin. Jangan lengah. Karena si jahat itu akan terus-menerus menyerang. Si jahat itu akan terus-menerus cari kelemahan, kekurangan kita. Dia akan terus berusaha. Sehingga akhirnya kita perlu lihat nih, oh, kalau situasi seperti ini, keadaan seperti ini, saya mesti bagaimana harus dilakukan, gitu ya. Itu sebabnya kita mesti ingat cara kerjanya iblis. Makanya Petrus udah mencatat hal ini, sudah dalam 1 Petrus 5, ayat yang ke-8. 1 Petrus pasal 5 ayat ke-8 firman Tuhan bilang begini, sadarlah dan berjaga-jaga. Kenapa kita perlu sadar? Jangan terlelap, jangan tertipu. Sadar, bangun, jangan tertidur dan berjaga-jaga. Lihat ya, sedemikian waspadanya. Supaya apa? Supaya kita jangan kena jebakan yang setiap hari ditawarkan gitu loh, saudara. Sadar dan berjaga-jaga. Lawanmu si iblis berjalan keliling. Nah, dia tuh terus ngelilingi orang percaya. Dia terus cari mana yang bisa saya sikat, mana celahnya. Bahkan dalam hidup ini jangan sampai kita buka celah sedikit pun saja.
Jangan sampai kita berkompromi sekecil apapun saja. Karena apa? Dia berkeliling. Dia cari celah, dia cari kekurangan, dia cari-cari hal gitu ya saudara. Supaya apa? Supaya kita bisa dijatuhkan, disikat. Pada akhirnya setelah itu dia menuduh kita, dia mendakwa kita, dia menghakimi kita. Karena itu lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari, itu dia, mencari orang yang dapat ditelan. Jadi si jahat ini cari nih, oh si ini bisa ditelan nih, gue sikat. Oh ini gak bisa nih, biar gue kelilingin juga tiap hari, gak ada celahnya nih. Jadi dia sampai saat ini masih cari jiwa, saudara. Iblis tuh masih cari jiwa. Nah kita yang tahu bahwa kebenaran ini, bahwa si jahat setiap hari berusaha menyerang terus menerus, kita harus sadar dan berjaga-jaga. Ya, dalam rumah tangga, hubungan suami dengan istri ada masalah sedikit, jangan buka celah, Pak. Jangan buka celah, Bu. Jaga hatimu baik-baik. Dalam tempat pelayanan kita udah melayani sungguh-sungguh, kita udah melayani sukacita, ya tiba-tiba ada aja orang yang dipakai si jahat untuk membuat kita kesal. Jaga hatimu, saudara. Jaga hidupmu. Ya. Karena biar bagaimanapun serangan itu bukan tiap bulan datangnya. Kalau tiap bulan kita masih bisa santai. Ini tiap hari, tiap saat. Itu yang dilakukan Potifar, istrinya, saudara kasih dalam Tuhan, kepada Yusuf. Hari demi hari. Nggak cuman hari ini. Besok dia coba. Lusa dia sikat. 2 hari depan dia uji lagi. Setiap hari. Demikian pula kehidupan orang percaya. Ya. Jadi saya ajak setiap kita nih anak Tuhan, dimanapun kita berada, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam studi, dalam pergaulan, dalam rumah tangga, semua lini, semua aspek kehidupan kita bisa dijadikan celah untuk si jahat masuk, menyerang hidup kita. Dan kalau dia udah masuk dalam hidup kita, karena kita buka celah, diporak-porandakanlah hidup. Ya, maka jangan bermain-main, saudara. Jangan main-main. Udah ikut Tuhan sungguh-sungguh lah. Jangan kau menyimpang ke kanan ke kiri. Itu firman Tuhan katakan, ya. Jangan buka celah. Karena kita buka celah sedikit pun, celah hati, celah pikiran, celah mata, celah telinga, selesai kita. Ya, selesai. Hari ini saya ajak setiap kita umat Tuhan sadar, ingat, dan berjaga-jaga bahwa si jahat itu terus menerus, tidak ada liburnya, tidak ada cutinya, tidak ada off-nya. Dia terus datang serang kita. Tapi ingat, serangannya itu tidak mempan. Karena dia singanya singa yang ompong. Dia cuman kelilingi kita, mengaum-ngaum. Selama kita nggak buka celah, ada pagar perlindungan Tuhan, kita aman. Tapi kalau kita buka celah, oleh karena kita membuka celah sakit hati, kita celah kecewa, pikiran-pikiran khawatir, pikiran-pikiran bimbang, kena makan kita. Ya, kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk setiap kebenaran firman-Mu yang memerdekakan kami. Hari ini kami diingatkan untuk kami selalu berjaga-jaga, untuk kami selalu waspada. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, tolong kami. Kami anak-anak Tuhan tetap selalu hidup dalam kebenaran yang memerdekakan kami. Kami tahu serangan ini akan datang terus-menerus, tapi kami percaya penyertaan Tuhan sempurna bagi kami. Selama kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, selama kami tidak kompromi dengan dosa, selama kami tidak membuka celah untuk si jahat masuk, kami aman. Itu sebabnya biarlah kami anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman-Mu saat ini sadar, waspada, dan berjaga-jaga. Hamba berdoa juga buat yang sakit. Tuhan jamah, sembuhkan, pulihkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.